Karena gini, banyak orang yang mengklaim dirinya influencer, tapi nggak tidak berimpact. Yes, that's it. Oke. Bagi saya gini, saya lebih suka memukul rata aja mereka. Everyone, siapapun itu, dia berhak kok untuk di-endorse. Alenius, hari ini kita sudah kedatangan satu orang. Nah, kalau kali ini Alenia punya narasumber laki-laki. tiga episode yang akan naik ini Om, yang sudah naik. Ini cewek semua. Cewek semua. Dan ini adalah sahabatku juga sih, teman dekat. Kita selalu ngobrol masalah bisnis. Dia sudah punya satu perusahaan dengan brand yang luar biasa. Dan langsung aja lah, nggak usah banyak ngomong lah. Langsung aja, Brother Andri Wongki. Oh boy. Thank you Om. Thank you. Udah mau datang di Alenia. Okay, thank you. Terbaik, kita akan banyak ngobrol tentang kepribadian Om. Kepribadian. Terus abis itu bisnis Om. Oke. Tentang pandangan Om terhadap bisnis yang akan berkembang ke depan. Oke. Ya, Om. Karena menurutku, kenapa aku pengen banget wawancara Andri Wongki ini karena Iya, kenapa nih? Ini agak. karena kayaknya muda. Oke. Sesuai dengan. Masa masih muda? Iya dong. Oh, masih muda dong. Oke. Muda pada tua. Nggak tahu sih. Yeah. Ya, tapi muda. Muda dong. Muda. Masih muda. Oke. Terus kreatif, bergerak di dunia kreatif dong, Iya, industri kreatif dong, oke. dan smart kalau menurutku. Yang menurut semua orang sih kalau ada informasi ke aku gitu. Amin. Ya kan? Amin. Dan sesuai dengan 3 karakteristik yang akan dibangun oleh Alenia Kreatif. Oke. Karena Alenia Kreatif itu akan mengangkat bagaimana anak muda bisa speak up mengenai apapun itu. Oke. Dan khususnya anak-anak yang kreatif. Oke. Gitu Mandri. Oke. Mandri apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Baik, ya? Kan tadi malam baru ketemu. Oh iya. Jangan gitu dong. Tahu Oh, sih, gitu kita ya? selalu ketemu kan. Oh, iya, kita selalu Om, ketemu. sebenarnya. Oke. Cuman kan kalau kita lihat saat ini lagi masa pandemi Covid gini, bisnis Om nih kenapa aku bisa terus bisnis Om nih jalan-jalan mulu ya kan? Jalan aja santai terus habis itu Alhamdulillah. motor baru. Ya kan? Mio, nggak mau nyebut Tuh, brand. jangan Oke. tapi bohong. Oh, iya. Bukan itu. Motornya gede. Oke, ya gede Sebutannya karena blar. badannya Oh, gede, iya badannya kan? gede. Beli motor gede. Oke. Terus abis itu akuisisi bisnis orang. Iya, karena kan Peluang. Iya, motor Tapi- juga investasi. Oke. Tapi orang pada masa kayak gini nih pada nggak mau spend money. Tapi Andri Wongki luar biasa, berani banget buat gitu. Bisa ceritain sedikit nggak? Gimana sih Om Andri pola pikir mengenai bisnisnya atau gimana cara masuk ke pola bisnis di masa pandemi Covid? Oke, termasuk kenapa beli terus ya akuisisi bisnis ya karena nengok peluang. Oke. Karena walaupun sebagian orang ngerasa jatuhnya ekonomi atau krisis ekonomi, di balik itu semua selalu ada peluang. Pasti. Kita lihat 98 ataupun krisis ekonomi yang lainnya itu selalu muncul peluang-peluang baru. Nah, sama seperti keadaan sekarang, banyak itu peluang-peluang baru yang muncul. Nah, terus UKM. Contoh peluangnya? Contoh peluangnya? Banyak UKM yang bagus, Oke. cuman dia tidak punya cadangan cash yang cukup. Oke, Capital. Ketika terjadinya pandemi dia kaget nih. Gitu. Nah, bisnisnya kan nggak jelek, dia cuman kekurangan capital. Nah, ketika kita akuisisi, kita beli, ya kita bisa sehatkan, gitu aja sih. Tapi di era pandemi kayak gini nih, sebenarnya nggak gampang untuk menyehatkan itu sendiri kan? Tergantung punya cadangan cashnya seberapa sih. Masih bisa jalan tapi? Masih bisa jalan. Kalau di saya sendiri sih nengoknya sih asal di industri kreatif karena memang background saya industri kreatif ya. Kalau bidang itu sih bisa. Jujur ada beberapa tawaran bisnis yang ditawarin ke saya. Termasuk bisnis F&B salah satu resto gitu. Cuman memang saya belum dapat feel-nya. Kemarin memang udah negosiasi harga tapi juga saya belum dapat feel-nya. Akhirnya saya lepasin dan akhirnya sekarang dia udah dapat new investor dan udah jalan gitu. Tapi semua lini bisnis kayak udah dijalanin ya, udah apa aja? Yang Theo Bank, coba juga Theo Bank. Terus ya, abis Theo itu Bank. main properti juga katanya. Ya properti ada, terus rumah biru production ada. Itu kreatif, industri kreatif, production. Tetap production, terus media, Media. Media ada.
Ya gitu Om, sih. udah lah Om, bagi-bagi lah sama kita Om. Bagi-bagi ayo. Bagi-bagi, ajak-ajak. Ya. Ayo. Oke, itu menarik tentang teh obeng. Teh obeng. Teh obeng sendiri bisa diceritain nggak sih? Sebenarnya kalau ini opini Ya, yang berkembang. opini. Teh obeng tuh nggak ada namanya. Tapi mereka nggak tahu, teh obeng selalu buka cabang kan gitu. Oke. Iya kan? Kesannya kayaknya nggak jalan gitu. Kayaknya nggak jalan. Oke. Itu kita lihat Ya. opini yang berkembang ya Om Andre. Oke. Bisa diceritain sedikit ya mengenai teh obeng? Itu sebenarnya gimana kurva Bisnisnya. bisnisnya? Oke, jadi Teh Obeng sendiri kan start Februari 2010. Oke, ketika 10 tahun ya? 10 tahun dah. Udah masuk 11 tahun. Ya, udah ini mau masuk tahun ke-11 gitu. Luar dan biasa. dan alhamdulillah kita udah melewati, katanya sih pebisnis itu kan salah satu ujiannya di tahun pertama, ketiga, 5 dan 10. Alhamdulillah kita udah lewati fase itu semua gitu. Insya Allah kita long last lah, mudah-mudahan gitu. Brand kita masih long last. Dari starting 2010 itu sampai sekarang ya jujur naik turun, iya. Banyak yang orang berpikir itu tidak jalan mungkin karena memang tidak tahu core bisnisnya seperti apa. Yang pasti akhirnya kan orang melihat bahwa kita terus tumbuh. Seperti apa core Gitu. bisnisnya? Kalau pada nggak tahu berarti harus dikasih tahu sekarang. Oke, jadi Teh Obeng sempat melakukan satu kali pivot, jadi merubah core bisnisnya. Dulu itu start di awal dia core bisnisnya adalah oleh-oleh kaos Batam untuk yang premium. Jadi kita memang ngejar pasar menengah atas waktu itu yang mau nyari kaos tematik Batam, tapi yang bahannya bagus. Nah, terus di tahun 2014 kita pivot, kita rubah ke nyablon. Dan kita spesifik sablon kaos Batam gitu. Kalau maksudnya spesifik sablon kaos Batam itu gimana sih Om? Nah, jadi kita memang fokusnya ya hidup mati untuk kaos. Di saat yang lain kan hidup mati untuk kaos. Jadi kalau di saat yang lain kan sablon itu masuk dalam kategori percetakan. Ya. Di saat kalau dulu itu bisnisnya itu bisnis percetakan, terima stempel, terima apa segala macam termasuk sablon. Nah, di Teh Obeng kita kuatnya strongnya di sablon kaos itu sekarang gitu. Jadi top of mind-nya ketika nginget sablon ya kita, makanya kita terus tumbuh sampai sekarang gitu. Jadi walaupun orang berpikir apa namanya ya bisnis ini tidak jalan, ternyata kita terus kayak gitu Bukan sih. cabang ya. Itu udah berapa cabangnya sekarang? Om? Total sekarang 1, 2, 3, 4 4 cabang yang ada di Kota Batam. Kota Batam. Luar biasa keren. Kalau misal kita lihat Teh Obeng sendiri di masa pandemi Covid tetap bertahan loh. Alhamdulillah. Tetap bertahan. Alhamdulillah. Switching bisnisnya itu gimana? Oke, jadi jujur aja ingat banget pertengahan Maret itu jujur waktu itu tiba-tiba beberapa orderan mendadak pending. Bahasanya pending belum cancel tuh karena mungkin mungkin ada event atau korporasi yang memending acaranya. Tapi kan ternyata pada akhirnya ini berkepanjangan. Event nggak boleh diadain kan, jadi cancel pada saat corporate. Covid PSBB itu Ya ya? waktu itu ya gitu. Jadi awalnya bahasa mereka pending, cuman ketika kita nengok kurva pendapatan kita terus menurun, ya sama seperti perusahaan yang lain kita harus efisiensi dan segala macam. Cuman kan kita ini kan anak-anak kreatif, nggak boleh hanya sebatas wait and see, pasrah gitu. Kita tetap harus action gitu. Action dengan analisis yang tepat. Minggu awal April kita launching satu produk yang bahkan banyak orang nggak tahu bahwa itu create dari Teh Obeng juga, bahwa di baliknya di situ ada grup bisnisnya Teh Obeng. Kita launching produk masker premium Batam. Masker premium Batam. Yeah. Itu berarti yang punya Teh Obeng dong. Teh Obeng. Dan banyak yang nggak tahu bahwa itu Teh Obeng. Ya. Kalau kita lihat masker premium Batam sendiri, saya sangat paham mengenai itu, ya kan? Yeah. Karena kita juga banyak beberapa kali Ada order. ikut dalam bisnis itu gitu. Okay. Nah, masker premium Batam pun kalau kita lihat pola promosi, komunikasi ke masyarakatnya, itu cepet banget untuk naiknya tuh Om. Cepat. Strategi yang digunakan strategi yang seperti apa tuh? Oke, jadi gini, waktu itu ketika bisnis utama kita di clothing, sablon, terus penjualan retail kaos turun karena mungkin orang takut keluar dan segala macam, kita analisis bisnis tuh gitu. Produk apa yang masih sebenarnya gini. Saya dapat salah satu materi dari mentor saya. Siapa mentornya?
nggak bisa disebutin. Oh, berarti itu behind the scene lah. Behind the scene, di baliknya, di baliknya ada mentor. Ya. Tetap harus terus belajar. Tetap harus karena gimana pun dia yang akan mengingatkan kita gitu. Jadi mentor saya ngasih tahu bahwa remodel bisnis di saat pandemi. Remodel bisnis tuh kita harus menata ulang bisnis kita. Dan itu cuma 3 poin. Apa itu? Poin pertama, rubah produk, marketnya tetap. Rubah produk, marketnya tetap. Oke. Itu yang pertama ya. Yang kedua, produk tetap, market berubah. Oke. Yang ketiga, rubah produk, rubah market. Oke. Hanya 3 itu. Silakan pilih. Nah, waktu itu dan Teh Obeng memilih merubah produk, market tetap. Marketnya adalah kita punya database company, kemudian retail yang loyal customer kita yang biasa custom t-shirt dan segala macam. Kita rubah nih produknya jadi custom masker. Oke. Gitu. Iya. Itu masker sekalipun analisanya panjang berarti ya? Waktu itu 2 hari deh. Jadi kita benar-benar menganalisis SWOT dan produk semua. Masker ini kan variabelnya banyak banget, masker kain ya. Benar. Ada 3 apply, modelnya bagaimana dan akhirnya kenapa kita memilih salah satu model itu memang karena udah risetnya panjang. Jadi kita tuh sama tim memang ngukur banget sampai akhirnya yaudah ini nih gitu. Dan termasuk strategi marketingnya juga kita riset. Dan memilih untuk mengambil scuba masker waktu itu. Scuba masker, benar. Dengan value edit yang ditambahkan di situ dong. Benar. Dan harganya bisa kita jual tinggi. Iya, karena harganya juga cukup fantastis kalau dibandingkan di saat waktu itu ya. Iya, di saat waktu itu ya. Strateginya gimana tuh? Jadi boleh gini, kasih tahu. Iya, sebenarnya gini. Price itu nomor sekian ketika orang sudah trust pada brand. Oke. Padahal brandnya baru. Iya kan? Ya. Bukan Teh Obeng, bahkan orang ada yang tidak tahu itu brand Teh Obeng dong. Ini brand baru, mau di launching, memang pas pandemi juga, ya kan? Bertepatan dengan pandemi kita jual masker, tapi brandnya baru. Produk-produk baru. Gimana nge-boost biar cepat booming gitu? Nah, itu enaknya sebenarnya zaman sekarang. Saya lahir itu di bisnis yang dulu tuh offline. Saya pernah jualan di pinggir jalan. Itu ngepromosi nggak kayak sekarang, modal Instagram doang, modal Facebook doang, modal di Facebook Marketplace, gampang banget sekarang. Saya ngerasain pada fase-fase itu, terus eranya e-commerce dan sekarang social commerce, kita bicaranya social commerce. Promosi sekarang mau memboomkan suatu produk, ya udah gampang aja pakai sosial media, sesimpel itu. Jadi kita memang bikin analisis seperti apa dan kita tahu nih, ini bisnis tren sesaat awalnya gitu kan. Kita harus boomingkan di awal. Kita harus mendobrak pasar cepet gitu sebelum ada kompetitor masuk. Ya benar. Everyone use social media pastinya dong. Tapi how to use social media effectively belum semua orang tahu om. Iya. Terus yang digunakan sama masker premium gimana? Jadi kita gini, Batam ini kan skupnya kecil sebenarnya. Betul. Mau memboomingkan suatu produk, ya udah tinggal kasih aja banyak-banyak endorse anak-anak gitu. Apa ya, kita bicaranya apa ya, mereka ya? Influencer ya mungkin ya? Influencer, banyak ya kalau influencer ya? Influencer yang kecil-kecil ya, kita yang kecil-kecil aja deh, nggak usah yang gitu sih. Yang gitu apa nih om? Yang agak mahal gitu nggak usah. Jadi yang penting masal ya? Iya, yang penting masa. Kuncinya gini, orang zaman sekarang itu butuh social proof. Betul. Kalau untuk berbisnis ini, dan Teh Obeng memang udah corporate nih, melaunching sebuah masker premium Batam. Apakah dengan budget promosi yang besar? Enggak. Gitu. Supaya akhirnya bisa booming? Enggak. Kita cuma cari kali banyak orang, entah influencer, apa deh bahasanya nggak ngerti juga ya. Pokoknya ini yang mau kita endorse. Kenapa? Sebanyak mungkin. Nggak berani banget ngomong influencer tuh kenapa? Karena gini, banyak orang yang mengklaim dirinya influencer tapi tidak berimpact. Yes, that's it. Bagi saya gini, saya lebih suka memukul rata aja mereka. Everyone, siapapun itu, dia berhak kok untuk di-endorse. Karena setiap orang itu punya follower. Setiap orang punya follower, berarti dia punya orang yang admire, yang mengagumi dia ya, pengagum rahasia dia kan, itulah follower gitu, mengikuti. Dia akan ngeliat story kita, nengok apa. Kasih siapapun dalam waktu tempo seminggu waktu itu, dan sebanyak orang, mungkin ada 100-an orang lebih kita kasih. Balik ke influencer lagi, ada satu kalimat atau quotes dari
seniorku juga, Oke. Bang Ahmad. Oke. Kayak gini om bahasanya om. Semua orang boleh naik panggung, Oke. tapi nggak semua orang layak mendapat lampu sorot. Tadi kayak gitu Bener, ya, bener. di tempatnya begitu ya. Bener. Nah, Jadi orang mau makin Instagram, mau ngomong di influencer, mau apa gitu kan, boleh-boleh aja. boleh aja. Itu hak asasi manusia itu zaman sekarang. Ya. Jadi social proof, jadi ada trust di situ, dan jadi bisa mengangkat, oke, social master premium nih apa sih dan bagaimana sih? Ya. Dan untungnya ada unique selling point-nya. Iya, dengan packaging, dengan kita bisa custom design satuan dan kemudian customer bisa ngorder via online doang, via WhatsApp, kemudian duduk manis di rumah diantar kurir, dia bayarnya di lokasi. Kita benar-benar mempermudah Tapi itu. apakah itu aja? Blasting melalui influencer, lalu mengukur approachment atau mengukur action customer datang ke itu juga harus diukur lah. Ukur setiap minggu kita pasti ukur perform. Dari berapa yang chat kita ukur, dari berapa yang closing kita ukur. Semua yang dilakukan dalam suatu bisnis itu harus terukur. Karena kalau kita nggak mengukur semua itu, kita konyol jadinya. Gitu. Betul. Itu. Dan bisa dikatakan itu berhasil ya. Ya alhamdulillah sih kayak Berapa omsetnya? cukup. Jangan cukup dong. Terlalu apa ya? Menjaga-jaga menjawabnya. Iya. Omsetnya kira-kira nih, angka aja lah. Lebih. Waduh, gara-gara jual masker. Yang mungkin ada yang harga 5.000, 10.000 ya. Yap. Di Yap. kompetitor gitu. Yap. Masker premium bisa mencetak omset di atas juta dengan penjualan masker. Itu luar biasa om. Kalau menurutku nggak cuma dari blasting influencer doang gitu, pasti ada something yang different. Nggak mau dikasih tahu om. Iya, cuman gitu doang. Jadi jadi gini, sebenarnya kan semua kan kita pakai strategi tuh. Mulai dari segi jadi gini, di 7 formula buka bisnis. Jadi sebelum buka bisnis tuh baik melaunching produk baru itu ada formulanya gitu. Daging nih, ilmu nih. Daging. Di ini ya, diperhatiin ya. Daging Gimana tuh? Oke. Kasih Jadi bocoran. 7 formula bisnis buka langsung laris namanya. Itu karya Mas Jaya sebenarnya. Pertama kita harus tahu market. Oke. Baru tentuin produk. Problemnya orang itu banyak nentuin produknya dulu, baru cari market. Kalau kita waktu itu kan market, udah tahu nih market. Udah tahu kan, market TOB butuh nih, punya kan? ya market butuh nih masker segala macam. Baru produk, ya kan. Nah kemudian nanti ke distribusi. Nah distribusi ini kita pakai reseller. Oh, Gitu. jadi memang boomingnya itu juga salah satunya dengan sistem reseller tadi. Ya, jadi sebenarnya gini, dari segi sistem reseller yang kita percayai adalah di situ ada rezeki orang lain. Iya sih. Nah. Kalau mau ngomong kayak gitu memang pasti begitu. Ada rezeki orang lain. Jadi marketing kita tuh marketing offline dan marketing langit gitu. Cik. Orang tersebut juga berdoa, berharap penghasilan dari situ, dan kita juga jadi jembatan untuk orang itu. Gitu aja sih. Weh, terbaik. Gitu. Terus udah. Om, kita minum dulu dong. Ya minum dulu. Oh, Iya kan? ini waku ya? Waku dong, yang seger-seger. Iya. Sebenarnya saya nggak minum manis nih, ini karena bobanya waku doang nih. Oh iya. Jadi Om Makanya Andri, ada air putih terus. Om Andri ini hidup sehat ya. Nggak ngerokok, nggak minum manis. Nggak. Ya, tapi exclude waktu. Terus olahraga tiap hari ya. Iya. Tidur teratur ya. Wajib. Terbaik. Emang keren sih Om Andri. Om Andri, menarik nih. Tadi ada pembahasan sedikit mengenai jualan di pinggir jalan. Seorang Andri Wongki Iya. pernah merasakan itu. Pernah di depan SMP 6, Sungai Panas, Cuma panas. jual burger. Jual burger. Jual burger. Itu gimana kisahnya? Gerobaknya pakai kayu lagi. Itu sebelum Itu 2009 Januari. Oh, 2009. 2009 Januari. Benar. Berarti sebelum Teobeng dong. Sebelum Teobeng 1 tahun kemudian. Bisa ceritain nggak Om? Itu gimana naik turun keluh kisah pada saat itu Om? Ini menarik juga. Bisa menjadi motivasi buat banyak orang Om. Ya, jadi waktu itu saya lulus pendidikan untuk bisnis, sekolah bisnis lah ya Oke, jatuhnya oke, ya. Tapi singkat aja 6 bulan. Lulus dari Entrepreneur Academy 2008 akhir, kemudian saya harus buka bisnis di 2009 Januari. Buka tuh kebab. Nah, uniknya modalnya waktu itu dikasih mama saya, pinjaman dari mama. Terus bikin gerobak kayu, jualan pinggir jalan. Apesnya 4 bulan harus tutup, bangkrut. Gara-gara saya ada eksiden kecelakaan.
Oh. And then oke, waktu oke. itu menimbulkan trauma, saya sempat tidak bisa beraktivitas. Kemudian baru di bulan Agustus kalau nggak salah saya baru mulai bangkit keluar rumah lagi karena trauma, saya sempat mengurung diri di kamar. Agustus itu Extrovert ya? Hah? Extrovert atau introvert? Introvert basicnya. Introvert. Ya basicnya introvert gitu. Oke. Karena anak desain dan ngodik. Back office ya? Back office, basicnya ya. Kemudian nggak bisa nih berkurung diri terus. Di saat teman-teman kan kuliah waktu itu tuh. Dan di 2009 itu kan belum ada gerakan kewirausahaan tuh, nggak banyak anak muda gitu. Ada tapi nggak banyak mungkin. Ada tapi nggak banyak, ada tapi nggak banyak gitu. Karena program kewirausahaan ke mahasiswa itu baru masuk ke kampus-kampus itu 2010. Nah, kemudian saya akhirnya Agustus memutuskan untuk pinjam lagi ke ibu saya duit untuk apa namanya berbisnis lagi deh. Nggak berbisnis, modalnya pinjamnya 7.000 7.000 apa? rupiah Masa? Buat Iya. apa 7.000 rupiah? ke warnet. Oke, Jadi waktu itu kan hidup lagi susah banget Iya, tuh. iya, iya. Ya orang tua juga lagi nggak ada waktu itu gitu. 7.000 pinjem ke mama, terus pinjem duit mah gitu. Dan nanti aku balikin gitu 7.000. Ya akhirnya ke warnet mikir apaan ya yang bisa dijual dari Batam keluar. Oh, bukannya main Friendster. Biasa anak-anak zaman segitu Wah. main Friendster, Wah. ya, MLRC. Enggak, gimana caranya ngasilin duit waktu itu. Oke. Terus akhirnya waktu itu kan elektronik murah di Batam. Betul. Terutama handphone. Kalau handphone sekarang orang bisa ngecek harga sih, kalau zaman sekarang bisa compare di sosial media, e-commerce dan segala macam gitu kan. Kalau dulu kan enggak gitu. Dulu di forum Kaskus. Betul. Nah, Iya, Kaskus ya. Kaskus. Nah, jadi saya posting di Kaskus jualan handphone dan saya cuma punya Nokia yang kecil itu tuh. Nokia berapa ya tuh lalit gitu. 2100. Yang sejenis Iya, itu iya. gitu. Terus saya ke Lucky Plaza, salah satu plaza di Batam, dan minta tolong sama orang itu, boleh nggak saya bantuin jual HP-nya? Boleh, tapi saya boleh minta foto-fotonya nggak? Boleh, saya cuma bawa dulu bukan flash disk, memory card, HP yang gede gitu. Memory card. Memory card, ya sekarang kan micro yang kecil-kecil. Oh iya, yang gede ya. Ya dulu gede. Yang biasa dipakai kamera gitu ya? Iya, dulu kan kayak gitu HP Oke, gitu. oke. Nah, Betul, terus betul. 128 MB atau apa gitu pokoknya dulu ya. Minta tolong kopiin, boleh gitu, dikopiin sama dia. Kemudian saya ke warnet lagi posting. Nah, sebagai kaskuser itu kan ada title tuh newbie, Betul. terus kaskus edik dan segala macam lah gitu. Saya masih newbie, masih abu-abu dulu, belum dapat reputasi, posting jual HP di Batam, itu orang nggak ada yang percaya. Cuman ada salah satu teman, sekarang jadi teman deket di Jogja. Dia pertama kali transfer duit ke saya dan percaya gitu. Kebetulan waktu itu rekeningnya kan atas nama cewek, mama saya nggak Oke. punya rekening. Jadi dia sempat nggak percaya, cuman akhirnya nggak tahu gimana dia transfer aja gitu. Transfer, saya amanah, saya beliin ke Lucky Plaza, kemudian saya kirim barang itu, 2 hari kemudian nyampe, dan itu dia surprise banget. Dan itu saya bisa dapat untung waktu itu satu HP 1 juta. Oke. Itu bener-bener saya langsung, wah ini gila banget gitu. Ini saya akhirnya punya duit gitu. Peluang ya. Peluang banget. Dari situ saya scale up terus sampai akhir Desember saya udah main parah banget. Ibaratnya main ngirimnya tuh banyak. Sempat handphone itu akhirnya saya tenteng sendiri di bandara. Via Kaskus aja berarti ya? Kaskus doang waktu 2009 tuh kalau misalkan 9. anak zaman sekarang berarti kan Om itu baru lulus SMA dong? SMA. Om 2008, aku 2010 kebetulan. Iya. Nah waktu zaman SMA itu kalau ke warnet, biasa kita ngapain sih? Main Facebook. Facebook juga baru-baru Baru-baru gitu. banget. Friendster lah. Iya, Friendster, kan? iya, Nggak yang kepikiran lamanya. loh, main Kaskus tuh baca tweet doang. Betul, Tidak baca kepikiran thread, untuk ya. membuat tweet dan jualan. Ego, ya. Seorang awong, Iya. Andri Wongki, Iya. sudah berpikir ke sana. Ya mau nggak mau, Luar karena biasa. tuntutan hidup waktu itu sih. Tuntutan hidup orang mungkin bisa aja jual yang lain Om. Ya, Tapi harusnya. berpikir secara apa ya online belum terpikir karena belum booming pada saat itu. Iya, Nah, iya dan waktu itu tuh sempat mereka bilang mau pakai Rekber. Kalau sekarang kan udah ada tuh ya, misalnya transfer ke salah satu e-commerce, kemudian nanti tunggu barang nyampe baru kita Betul. Ada third party. Ya, ada third party-nya. Kalau dulu kan harus ada Rekber dan itu personal saya. Kalau duit itu ditransfer ke Rekber ya saya nggak bisa beliin HP itu gitu. Cuman saya butuh orang yang percaya aja gitu. Akhirnya ya Allah ngasih jalan sih bagi saya gitu. Jadi pada saat itu Teh Hobeng mulainya dari modal itu capital. Iya, jadi dari jual HP sampai Desember, saya tuh akhirnya sering banget ke Bandung.
Oh, oke. Karena kan dulu cita-cita pengen kuliah, cuman kan gak kesampaian gitu. Nah terus sering ke Bandung banget, cuman akhirnya karena jual HP ini kan waktu itu udah ya gimana lah gitu. Pokoknya orang tua tuh sempat was-was lah gitu, intinya nyampein bahwa kamu memang banyak duit, jujur banyak duit banget waktu itu. Siapa yang banyak duit nih? Saya banyak duit. Oh, jadi gara-gara jualan handphone tadi? Iya banyak banget. Udah di Bandung tuh jadi sultan ya kalau sekarang Oh, orang bilang. Ya. siap Sultan. Ya, jadi saya main ke kosan teman-teman bawa Jeko banyak-banyak segala macam, naik kemana-mana Bluebird segala macam gitu. Jadi waktu itu tuh dan emang di rekening tuh puluhan ratusan juta gitu. Oh, zaman itu ratusan juta? banyak banget. 2010? 2009 akhir. Waduh, Itu keren emang sih. sultan banget gitu. Nah, terus habis itu cuman orang tua agak gimana sama bisnis itu nggak nyaman dan orang tua tuh jarang berpesan, tiba-tiba kok berpesan gitu, takut kenapa akhirnya ya udah deh mikir dari Bandung bawa apa ke Batam gitu, akhirnya bawa kaos udah, karena kan Bandung identik dengan Betul, kaos, betul. ya udah Karena bisnis industri kreatif Bandung juga luar biasa ya. bisnis kaos aja akhirnya di Batam gitu, dan nggak nyangka juga sih sampai sekarang bisnis itu gitu. Ya berarti kan apa namanya, otak sudah tersetting bisnis Om. Bisnis. Kalau di awal kan jualan ya, ibaratnya. Jualan. Ya udah kita dagang lah Dagang buat hari ini. dagang bener. Tapi tidak bisnis. Tidak Nah, bisnis. ketika sudah bermain di Kaskus tadi, itu udah konsepnya bisnis tuh ya. Bisnis. Oke, Mulai oke. bisnis. Itu berarti salah satu hal gara-gara sering ke Bandung itu jadi ngebawa ada teh obeng di Batam. Iya betul. Oke, oke. Betul. Kalau kita ngomongin kayak gitu, teh obeng juga brandnya udah oke nih. Kalau oleh-oleh Batam ya salah satunya teh obeng gitu kan. Oke. Brandingnya gimana? Kalau ngejelasin tentang branding nih, teh obeng ngelakuin brandingnya seperti apa? Oke, kalau dulu sih iya, Theo Bing dikenal banget untuk kaos oleh-oleh Batamnya. Tapi kalau sekarang kayaknya kalau untuk orang luar iya masih, tapi kalau Batam kayaknya enggak deh. Pivot Kalau tadi ya, ya udah pivot ada tadi dulu karena ya. pivot tadi. Makanya sekarang kita premium kaos Batam. Udah tidak lagi mencap bahwa kita oleh-oleh kaos Batam, tapi premium kaos Batam. Makanya di kita jujur harga di atas rata-rata gitu. Baik nyablon, baik itu kita di atas rata-rata karena kita menjaga kualitas gitu. Ini target pasarnya B2B or B2C? 60% B2B, 40% B2C. 60-40 ya, berarti lebih banyak ke B2B ya? Iya. Karena partai besar sih ya? Iya, Itu salah satu hal relasi yang harus dibentuk kalau gitu. benar. Membangun jaringan, Dan itu butuh waktu yang lama. butuh waktu yang lama. Betul. Gimana caranya anak-anak sekarang tuh harus bisa begitu? Bisa- Ilmu juga buat diriku sih. Bisa long last panjang. Long last, terus bisa berpikir secara konseptual seperti Om Andri tadi. Sebenarnya anak zaman Personal branding penting nggak? personal branding zaman sekarang penting. Oke. Karena biar orang ingat kita tuh apa sih, gitu. Kemudian ketika orang udah ingat apa, jadi dia maunya ke kita aja gitu. Nah itu penting personal Maunya branding. kita aja. Ya, maunya ke kita aja. Jadi Gitu. bisa kemana itu ya? Ya, Oke, seorang Andri Wongki, personal brandingnya apa? nothing. Kalau nothing katanya penting. Penting. Personal branding penting. Tapi Andrew Wongki nggak ngebangun personal branding karena brandnya udah muncul. Tapi aku sering Kalau dengar anak nih, sekarang itu penting untuk bangun personal branding. Om juga anak Kalau sekarang untuk tractionnya sekarang itu penting, gitu. Oke, kita oke sedikit lompat ke dari teh obeng, nanti kita akan bahas kembali. Oke. Personal branding Andri Wongki. Kalau yang ku denger nih Om, Iya. yang ku denger. Minum dulu ya. Oh, minum dulu grogi dia. Boleh. Waku. Banyak ceweknya katanya zaman dulu tuh. Sampai orang berantem di lapangan Aduh itu gara-gara Andri Wongki. Pesonanya luar biasa sebenarnya sih. gosip. Gosip? Kalau itu gosip. Jadi nggak benar. Bener. Tapi kok itu gosip yang beredar emang Oh, iya. gosip yang beredar. Tapi enggak, personal branding Andri Wongki begitu berarti. Apaan personal branding ya? Apa namanya? Sorry. Soft boy atau enggak fuck boy? Iya nggak sih? Nggak tahu sih. Jadi biar Emang biar iya. ada intermezzo aja. Iya, tapi emang ada yang beranggap ya mungkin ya nggak tahu ya. Namanya kan opini publik kan. Tadi Om buka nih, kita baru buka ketemu semalam segala macam. Sekarang aku buka juga. Aku banyak opini publik begitu. Iya. Bener Apa? ya? Fuckboy atau softboy? Sama-sama bad boy sih dua-duanya. Oh gitu, dua-duanya bad boy gitu. Ya nggak tahu kan opini publik. Tapi kan Andrew Wongki confirm mana dong. nggak pernah. Confirm dong. Hah? Confirm dong. Tapi kalau ngomongin mantannya banyak.
Kalau mantan banyak mungkin iya ya. Iya ya? Kalau mantan banyak iya. Bisa- Kan tapi masa lalu. Kalau masa saat Dulu ini, banget. Satu dekade yang lalu. masa saat ini Nggak ada lagi. nggak ada lagi ya? Nggak ada. Setia ya? Setia. Insya Allah. Insya Allah. Oke lah kita lanjut. Makanya kalau Gimana dah? anak muda kan sering nongkrong tuh di mana nggak pernah ketemu Andrew Wongki. Pernah ketemu, cuman tidak pernah terlihat, cuman oh ini Andrew Wongki, sosial medianya sendiri semua masalahnya. Oh, iya. Iya kan? Sosial media Sosial sendiri. media sendiri semua Iya, branding. oke. Itu salah satu personal branding loh Om Andri. Jadi personal branding Andrew Wongki apa? Kan itu Apa yang ingin dibuild dari Andrew Wongki pada saat ini? Andrew Wongki nggak pernah nge-build apa-apa sekarang. Nggak mungkin lah. Enjoy the life. Enjoy the life. Yes. But single man. Single man. Single man ya. Di luar. Oke. Di luar. Out of record. Iya. Out of record. Oke. Oke lah. Ini Oke. asik sih. Jadi ya Iya. biar pecah ada ice Iya. breakingnya menurut. Iya. Jadi kalau misalkan teman-temanku bilang begitu sebenarnya emang iya sih. Sudah diamini sama Om Andri sendiri. Iya. Jadi pembahasan kita luar biasa. Jadi Oke. temen boy beranggapan apa? Single man. Ada yang begitu. Oh iya. Ada yang Berarti yang bilang cewek itu, pasti Andri yang Wongki cewek. banyak ceweknya Masa lalu ya. masa lalu saat ini. Sekarang kan juga- enggak lagi. Oh sekarang enggak? Enggak. Dan enggak ada kan? Hah? Emang pernah nengok? Enggak pernah. Nengok. Nengok. Iya, enggak pernah nengok kan? Aku garis bawain. Iya. Underline nengok. Iya, enggak pernah Pernah lah, nengok. oh, masa nggak pernah nengok? Iya, Tapi iya, oke lah, oke oke, lah, oke, oke lah, oke. oke. Jadi seorang Andri Wongki berarti orang yang bisa apa ya? Menutup case-nya dengan personal branding yang ingin dibangun gitu. Jadi sekarang personal brandingnya Andri Wongki nothing tapi everyone knows. Everyone maybe Ya, kalau everyone Andrew know Wongki. maybe. Tapi luar biasa, aku ketemu sama Bang Louis Loy, aku ketemu dengan yang lain-lain, sampai ada sebuah cerita mengenai Andri Wongki. Kita lagi, Om lagi duduk berempat, gimana ceritanya Om? Oh iya. Ceritanya gitu ya? Jadi itu lucu sih. Duduk berempat satu meja, terus ada waktu itu bertiga, kemudian datang satu orang, kemudian tuh orang cerita ngobrol, kenal sama yang punya Theo Beng. Oh, jadi ada satu orang yang ngomong sama orang lain, "Gua kenal Theo Beng." Waktu itu lagi ngebahas Theo Beng gitu, terus ngobrol Andrew Wongki gitu. Kebetulan kan aku di situ gitu. Di sampingnya ya. Di sampingnya. Terus dia bilang, "Oh iya, aku kenal tuh segala macam." Aku juga bingung ini siapa ya gitu. Temenku colek-colek gitu kan. Terus ya udah biar aja. Terus akhirnya dia pergi, terus temenku tanya, "Tahu dia?" Enggak. Dia tuh cerita kesannya tuh tahu banget gitu loh. Tahu banget, wah aku kenal Iya, banget iya, nih kenal- Andri kenal, Wongki. Jadi tahu gini, Theo bro, Beng, yang punya Theo Beng itu Andri Wongki. Iya. Padahal Andri Wongkinya Di sebelah dia. Iya, makanya aku juga bingung gitu loh. Itu- Jadi siapa yang punya Theo Beng ya gitu. Awkward moment sih itu Iya, gokil iya, sih Om. iya, Tapi iya, cuman ya sudah. tapi kan secara tidak langsung semua orang pengen kenal Om Andri. gitu. Enggak lah, masa semua orang enggak lah. Kan enggak tapi artis. sebagian besar. Iya. Apalagi mengenai jalan kehidupan Om Andri dan sudah kita bahas tadi. Ya, ini khusus di kali ini ya. Wih deh, thank you Om Andri. Khusus karena udah lama banget gak di depan kamera. Oke. Iya. Dan saat ini bisa speak up di situ ya Om. Iya, demi tim kreatifnya Jadi Alinea. sekarang Om Andri Wongki ini image yang dibangun sesuai nggak sih dengan sosial media? Enggak. Enggak. Udah berbeda ya. Beda. Jadi gini, harus smart dalam menggunakan sosial media. Oke. Berarti ada tujuan tertentu juga. Iya harus. Siap. Karena gini, tidak bisa kita follower itu atau di sosial media ya mengikuti kita itu kan kita nggak tahu dia menyerap itu positif atau negatif. Dengan kita men-share sesuatu orang akan ada yang pro, ada yang kontra. So kita harus smart. Play Gitu. safe aja berarti ya. Benar, play safe aja. Tapi itu lebih baik sih daripada Lebih ini. baik. Ya, oke. Om Andri, kita melihat tadi udah tahu perkembangan kehidupan Om Andri. Mulai dari ternyata Andri Wongki pernah jualan kebab sama burger pinggir jalan. Yang sekarang udah punya BMW, punya Harley Davidson. Nyebut Banyak- merek ya. Hah? Oh iya, Apa-apa. nyebut merek ya. Tapi benar. Iya, Om. benar. Iya kan? Itu fakta nyata realita. Fakta. Udah Om sudah mencapai itu. Iya. Dan katanya targetnya bentar lagi mau pengen punya apa Om? Ya itu Biar aku yang ngomong, jangan aku yang ngomong, Om aja yang ngomong. Ferrari. Ferrari. Iya, Itu ntar lagi cita-cita insya Allah. mulia, Om. Ya, insya Allah. Ya kan? Dan gimana caranya jadi bisa ngedrive Om Andri ini sendiri biar bisa dapetin itu. Banyak belajar aku dari Om Andri Wongki. Oke. Kalau misalnya kita lihat, mungkin buat ilmu ke Aliniers semua Om. Tips and trick dari seorang Andri Wongki, founder lah, atau CEO-nya dari Teh Obeng, yang mungkin dia nggak muncul ke permukaan yang luar biasa, tapi sebenarnya pergerakannya di bawah itu arusnya luar biasa kan Om. Nah, tips and trick di masa pandemi COVID saat ini bahkan Oke. apa nih Om untuk
para kayak kami lah pemula-pemula bisnis atau teman-teman yang mungkin memulai bisnis, tips and trick dari seorang Awong, Andri Wongki. Satu, jeli melihat peluang, kemudian terus bergerak, jangan pernah menyerah, dan yang terakhir, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nggak ada kekuatan apapun, sehebat apapun kita ikhtiar, tapi kalau kita berharap, kemudian akhirnya kecewa kalau nggak sesuai. Apa yang saya capai sekarang, akhirnya saya percaya bahwa saya hanya ditugaskan untuk ikhtiar yang maksimal, tapi saya serahkan semuanya ke Allah. Kemudian suatu saat apa yang saya mau, Allah akan memberikan itu semua. Contoh, saya pengen motor Harley, dan niatan saya tidak pernah mau beli itu secara kredit, saya maunya cash. Saya percaya Allah tuh maha kaya. Ketika Allah maha kaya, dia akan memberikan rezekinya dari manapun. Gitu. Dan ternyata benar, di saat pandemi, alhamdulillah saya bisa beli motor itu secara cash. Gitu, saya bisa beli secara cash, rezekinya dari Allah. Saya cuman berharap itu dari dulu tuh motor. Pengen dan minta sama Allah, nggak pernah mau kredit. Kalau mau kredit mah dari dulu udah bisa, saya udah kebeli. Cuman akhirnya saya cuman minta dijauhkan dari hal yang Allah tidak sukai, perkreditan itu atau riba. Kemudian saya percaya, saya ikhtiar, Allah akan memberikan apa yang saya mau ketika saya sudah pantas di mata Allah. Gitu. Nah itu buat teman-teman sih, harus itu sih. Di saat pandemi harus ngapain? Pantang menyerah, jeli lihat peluang, dan lillahi ta'ala. Berarti kalau kita lebih spesifik lagi, teknisnya gimana tuh Om? Karena kalau kayak begitu kan agak mengambang ya. General, bukan mengambang, sorry. General pembahasan. General. Bisa kasih satu case yang bisa dijalankan mungkin sama alenier semuanya. Case atau tips gitu loh Om. Jadi gini, kalau di saat kalian nggak punya modal bisa jadi reseller, manfaatin deh itu gadget. Gitu. Jadi sebenarnya gini, mungkin banyak yang kena PHK, mungkin banyak yang everything, ya kan. Tapi banyak orang-orang sekarang yang juga susah jualan produknya, buka aja reseller. Dan percaya ketika kita buka peluang untuk orang lain, di situ ada rezeki yang bakal dititipkan Allah lewat kita, baru disalurkan ke dia. Disitulah persimpangan yang kita juga dapat rezekinya. Iya, benar sih. Kalau misalkan kita lihat banyak mungkin obstacle dari orang ya, ini berpikirnya kayak gue mau jualan sih, kayak kita mau dagang dan usaha, tapi kayak nggak ada modal, capitalnya nggak punya. Tapi sebenarnya bisa ya Om? Bisa. Jadi kalau mau bicara modal uang ya, itu nomor sekian deh. Nomor satunya adalah sumber daya yang kita punya, keinginan. Contoh sekarang gini, Boy mau bisnis apa kira-kira? Yang modalnya berapa? Butuh 500 juta, 1M. Butuh 1M ya. Saya sekarang ini. Ya kita lebih spesifik. Aku mau buka. Contoh, yang gede deh nggak apa-apa. Apa ya? Jangan yang kecil-kecil, kita bahas boleh. Siap. Susah kalau misalkan sama Sultan ya. Kita ngebahas mengenai aku mau buka showroom mobil dah. Showroom mobil butuh modalnya berapa? Berapa M tuh kalau misalkan showroom mobil? Anggap 1M deh ya. 1M. Boy, aku potong kakimu satu, aku kasih 1M, mau nggak? Nggak mau kan? Kenapa? Ya karena ini modalku. Ya udah, that's it, your modal. Allah udah ngasih kita lengkap. Allah udah ngasih kita pikiran, kekuatan, kesehatan. Di saat pandemi ini alhamdulillah nggak kena ya gitu kan. Masih sehat. Itulah modal. Jadi pakai modal ini dan pakai hati yang bersih, bikin orang percaya, kemudian nanti pasti Allah ngasih jalannya. Ya kalau misalkan nunggu kayak gitu agak ini ya Om, orang juga kayak berpikir kapan ya, tapi ya kan gitu, maksud tuh lebih karena belum nyoba. Nyobanya gimana? Stepnya gimana Om Andri? Coba aja, kan punya kaki. Ya udah melangkah aja ke orang yang mau jual mobil. Pak, saya bantuin jual mobilnya boleh. Berarti kan the point is kayak kita mencari bagaimana mencapai tujuan itu dengan mendekati orang-orang yang ada di lingkungan tujuan kita itu. Bener. Kayak Om Andri kemarin ceritain. Iya, mau Harley ya. Iya. Lingkupan masuk situ. Jadi saya diajarin gini sebenarnya. Ketika kalian berteman dengan tukang jual ikan, kalian akan bau ikan. Ketika berteman sama orang jual parfum, sedikit banyak kalian akan wangi parfum, dan kalian akan tahu parfum mana yang bagus. Dan bisa jadi kalian bisa dapat parfum itu akan lebih murah ketimbang harga yang lain. Sama berteman sama orang yang main ikan, kalian akan memang bau amis, tapi kalian tahu ini ikannya seger, ini ikannya enggak. Gitu. Tapi ada ilmu di dalamnya. Ada ilmu di dalamnya. Oke.
Oke Om Andri, kita ada pembahasan yang sudah oke lah menurutku ya. Kita udah ngomongin masalah pengalaman hidup dan lain-lain, masalah karakteristik Om Andri juga. Ternyata bad boy juga ya zaman dulu ya. Dulu iya. Iya, tapi sekarang tidak. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Oke. Ada rapid test. Biasa kalau di sini nih Om ada rapid test. Ada rapid test. Baru rapid kan? Baru rapid. Nggak ada swab kan? Belum. Oke. Nggak apa-apa kalau Jadi rapid nggak apa-apa nggak swab. Aku akan menyampaikan 2 pertanyaan dan Om cuma menjawab dengan 1 pilihan. Oke, jadi milih salah satu. Milih salah satu. Oke. Secara cepat. Oke. Tidak berpikir. Oke? Nggak boleh mikir. Nggak boleh mikir, main cepat aja karena kan ya tinggal milih. Kalau ibarat kata Om pengen sepatu Adidas atau Balenciaga, nah, kayak gitu aja simpel. Oke. Iya kan? Ya. Kita mulai Om. Mulai. Oke, yang pertama. Oke. Harley Davidson atau BMW? Harley. Yang kedua, menjadi bapak yang baik atau menjadi entrepreneur yang baik? Bapak yang baik. Jadi bapak yang baik. Bapak yang baik. Digemari dengan banyak wanita atau memilih beberapa wanita atau satu wanita? Satu wanita. Satu wanita. Oke, terima kasih Om Andri, itu aja sih. Thank you berat udah mau hadir di Alenia. Last quote dari Om Andri dong. Last quote-nya adalah tetap bergerak, pantang menyerah. Itu aja Tetap sih. bergerak, Pantang menyerah. Terima kasih Om Andri sudah datang di Alenia. Boy. Luar biasa. Ini katanya Om Andri 2016 Alenia semuanya baru mau lagi di Alenia ini. Iya, 2016 terakhir baru 2020 ini. In frame kamera ya di Alenia. Iya, Terima kasih banget. Itu jadi kredit juga buat kita. Dan teman-teman semuanya jangan lupa tonton pembahasan ini karena banyak banget ilmunya. Dan tetap Om, karena kita di channel YouTube, jangan lupa di like, komen dan Subscribe. Alenia Kreatif. Thank you, bye bye.